I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita terus belajar di Sekolah Minggu kelas dewasa pria dan wanita senior. Saat ini kita memasuki pelajaran yang kelima dari buku Murid Kristus Memikul Salibnya. Dan pelajaran kelima berjudul Tetap Setia Menjadi Saksi Kristus. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Saya terus berdoa kita sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tetaplah bertumbuh di dalam Kristus melalui pembacaan Alkitab setiap hari, melalui persekutuan doa dengan Dia setiap hari dalam hidup kita, dan tetap menjaga kesehatan jasmani di masa wabah penyakit seperti sekarang. Masih terjadi wabah penyakit yang ada di sekitar kita. Kenakanlah masker saat keluar dari ruangan. Jagalah jarak satu dengan yang lain supaya dia tetap sehat, kita juga tetap sehat. Dan basuhlah tangan, cucilah dengan air yang mengalir dan sabun, supaya tangan kita tetap bersih. Jangan memegang wajah sebelum tangan dibersihkan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 8-11, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu untuk belajar firman Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang percaya, murid dari Kristus yang tetap setia, menjadi saksi Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Kami siap belajar dan kiranya Tuhan menyertai memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak dan Ibu kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya adalah orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pelajaran kita yang berjudul Setia Menjadi Saksi Kristus, kalau kita melihat dari kata setia, setia itu merupakan sebuah wujud yang nampak dari karakter seseorang. Karakter saya, Bapak dan Ibu. Kesetiaan ini berhubungan dengan sebuah relasi atau hubungan dengan pihak lain. Karakter setia akan semakin terlihat jelas ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kata setia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki 2 arti. Yang pertama, orang yang setia itu berpegang teguh. Berpegang teguh pada apa? Janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, itu juga merupakan arti dari kata setia. Contohnya, beratnya tugas yang harus dijalankan seseorang, tetapi dia tetap melakukannya. Berarti orang itu setia dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, kata setia itu mengandung arti teguh hati dalam persahabatan, dalam hubungan dengan sesama, dalam hubungan dengan Tuhan, teguh hati. Contohnya, seorang istri yang tetap bertahan setia menunggu, sekalipun suaminya pergi lama sekali merantau untuk bekerja. Pada contoh ini, tantangan si ibu ini adalah beratnya tugas yang harus dia emban sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak.
dan suaminya merantau dalam waktu yang lama. Tetapi dia tetap menunjukkan kesetiaan sebagai seorang istri, kesetiaan dalam melakukan tugasnya sebagai ibu bagi anak-anak mereka. Bila tanpa tantangan, kesetiaan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Demikian pula, kesetiaan menjadi saksi Kristus. Makin bersinar ketika saat ada tantangan. Seorang yang bersinar sebagai saksi Kristus akan nampak semakin baik ketika ada ujian yang dihadapinya. Nah, kali ini kita mau belajar bersama-sama dari jemaat di Smyrna yang setia tetap menjadi saksi Kristus. Apa penyebab orang Kristen memiliki kesetiaan sebagai saksi Kristus? Penyebabnya adalah orang itu memang sungguh mengasihi Kristus. Orang itu bertumbuh di dalam Kristus. Dan di dalam hatinya ada kerinduan supaya dia tetap setia kepada Kristus dan setia melakukan segala perintah Tuhan untuk menjadi saksi yang baik seperti yang dikatakan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, Smyrna merupakan kota yang agamis atau kota yang memiliki orang-orang yang sudah percaya kepada ilah-ilah yang ada atau kepada penguasa menurut mereka. Karena mereka memiliki banyak sekali kuil untuk para dewa yang mereka sembah. Mayoritas penduduk adalah pemuja berhala. Tetapi ada juga kelompok orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika jemaat Smyrna ada, mereka mengalami pertumbuhan, tetapi sekaligus mereka juga mengalami penderitaan dari orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan jemaat Kristen, dari orang-orang penyembah berhala yang tidak senang dengan pengikut-pengikut Kristus. Ada beberapa kesusahan yang mereka hadapi. Yang pertama, misalnya kesusahan berupa tekanan, seperti mereka ditimpa oleh batu yang sangat berat sehingga menjadi hancur. Nah, jemaat Smyrna, oleh karena mengikut Yesus, mereka sering kali difitnah oleh kelompok orang-orang Yahudi yang merupakan jemaah iblis yang didukung oleh para penyembah berhala, kata firman Tuhan. Fitnahan-fitnahan yang dilontarkan seperti juga fitnahan di tempat lain ketika kekristenan itu muncul, orang-orang banyak berkata bahwa orang Kristen itu kanibal karena mereka memakan tubuh dan meminum darah. Padahal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen adalah makan tubuh dan minum darah Kristus dalam perjamuan Tuhan yang merupakan sebuah lambang yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, mereka juga mengatakan bahwa Kristen itu ateis karena tidak mengakui ilah atau dewa dari para penyembah berhala. Dan Kristen itu musuh politik negara karena tidak mau menyembah kaisar. Memang karena orang Kristen itu adalah orang-orang yang hanya menyembah kepada Tuhan saja. Kemiskinan, ya, penderitaan orang-orang Kristen di Smyrna, kemiskinan. Orang Yahudi dan para penyembah berhala menindas ekonomi jemaat di Smyrna. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan, ya, dan bisnis orang-orang Kristen dihambat. Akibatnya ada banyak orang-orang percaya yang melarat di antara penduduk yang makmur oleh produksi mur itu. Penjara yang lebih buruk dari penjara masa kini itu penderitaan yang lain. Beberapa tahanan tidak berhak mendapat kunjungan dan harus siap dieksekusi mati. Penderitaan yang bertubi-tubi karena nama Yesus ada kemungkinan membuat jemaat di Smyrna untuk mengingkari iman. Namun kenyataannya hal itu tidak terjadi di dalam jemaat di Smyrna. Kebenaran yang kedua mengenai tetap setia menjadi saksi Kristus seperti yang dilakukan oleh jemaat di Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 9 menyatakan bahwa mereka memiliki kesetiaan sehingga mereka mampu tetap menjadi orang-orang percaya yang menunjukkan diri sebagai saksi Kristus. Surat Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang mendapatkan penglihatan dari Kristus. Yohanes menulis, dikatakan, kepada malaikat jemaat di Smyrna. Yang dimaksud dengan malaikat adalah gembala jemaat yang akan menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna,
Jadi inilah para gembala yang melakukan penggembalaan bagi jemaat di Smyrna. Wahyu 2 ayat 9 menjadi petunjuk bahwa jemaat Smyrna sedang mengalami kesusahan dan kemiskinan saat menerima firman dari Yesus itu. Tetapi mereka tetap menerimanya. Ya, mereka tetap melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam diri mereka, sekalipun mereka mengalami penderitaan. Artinya, mereka adalah orang-orang Kristen yang sangat setia. Keadaan menderita karena nama Yesus tidak membuat mereka berhenti menjadi pengikut dan menjadi saksi Yesus. Luar biasa jemaat di Smyrna. Bapak dan Ibu, mari kita diskusikan bersama-sama. Apakah yang menjadi penyebab jemaat tetap dalam firman Tuhan? Ya, karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka ingin mendapatkan pimpinan Tuhan setiap hari. Dan pimpinan Tuhan itu didapat melalui doa dan juga melalui pembacaan firman Tuhan yang mereka lakukan setiap hari. Dan mereka mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada Yesus tetap dalam firman Tuhan. Yang kedua, apakah alasan orang sekarang tidak dapat setia membaca serta melakukan kebenaran firman Tuhan? Pengaruh dunia begitu kuat untuk mereka dan mereka mengalah untuk terima pengaruh dari dunia. Sehingga mereka tidak lagi mau membaca dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi mereka sekarang mereka lebih memuaskan kesenangan dirinya sendiri. Ya, tanpa mengikuti segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kebenaran yang ketiga dari pelajaran kita pagi hari ini adalah tetap setia menjadi saksi Kristus karena mereka memiliki kekuatan di dalamnya. Kalau Bapak Ibu melihat Wahyu pasal 2 ayat 8-11, di situ diajarkan bahwa mereka memiliki kekuatan sehingga mereka bisa tetap setia menjadi saksi Kristus. Yesus ingin gerejanya bersatu untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Dari pengalaman jemaat Smyrna, ada kekuatan untuk mereka bertahan dan tetap setia sebagai saksi Kristus. Mari kita melihat bersama-sama ayat yang ke-8 menyatakan ada pembelaan dari Kristus. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi jelas bahwa firman Tuhan itu diberikan dan jemaat Smyrna menerima. Ini menyatakan bahwa Kristus ada di dalam pihak mereka. Frase kata yang awal dan yang akhir digunakan untuk Allah dalam perjanjian lama. Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 44 ayat 6, pasal 48 ayat 12 menyatakan bahwa Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Dalam bahasa Yunani, kata awal itu merupakan abjad mula-mula, yaitu alfa, dan yang akhir itu adalah abjad mereka omega. Jadi dikatakan akulah yang alfa dan omega. Ya, ini huruf pertama dan terakhir dari bahasa Yunani. Frase ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Dia yang memulai segala sesuatu dan akhir itu ada pada dirinya, dan Dia menunjukkan bahwa Dia ada bersama dengan jemaatnya. Sekalipun jemaat Smyrna mengalami ketidakadilan, Dia yang melakukan segala sesuatu ada bersama-sama dengan jemaat. Perhatikan frase kata yang telah mati dan hidup kembali. Menunjukkan bahwa Kristus memiliki kuasa. Dia pernah mengalami kematian untuk menebus dosa kita, tetapi Dia mengalahkan kematian itu dan Dia menang dari kematian. Ya, Dia hidup kembali. Karena Kristus pernah mengalami, maka Kristus pasti sanggup mendampingi mereka yang mengalami penderitaan itu. Kekuatan yang kedua yang mereka miliki adalah penilaian dari Kristus. Lihat ayat yang ke-9. Menurut dunia, jemaat Smyrna melarat. Tetapi dalam pandangan dan penilaian Kristus, mereka kaya harta sorgawi. Penilaian Kristus itu lebih penting dibandingkan memiliki harta duniawi, tapi ditolak oleh Allah. Kekuatan yang ketiga yang dimiliki oleh jemaat Smyrna sehingga mereka tetap bisa setia sebagai saksi Kristus dikatakan dalam ayat yang ke-10 Wahyu pasal 2, ada penghiburan dari Kristus. Ada kata frase jangan takut. Ketika orang sedang menderita dan yang berkuasa berkata jangan takut. Ini menyatakan bahwa Kristus ya memberitahu kepada jemaat Smyrna penderitaan yang mereka alami itu merupakan ujian ya. Dan untuk menunjukkan kasih mereka kepada Kristus,
mengasah iman mereka. Sebab itu jangan takut. Dan penderitaan itu pun hanya 10 hari. Dalam arti ada batasnya, bukan untuk selama-lamanya. Demikian hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengalami penderitaan ada batasnya. Penderitaan itu pasti akan berakhir. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Yang keempat, penghargaan dari Kristus, kekuatan yang dimiliki oleh jemaat Smyrna. Ayat yang ke-10 dikatakan ada kata mahkota. Ya, dalam bahasa Yunani kata mahkota itu berasal dari kata Stepanos. Biasanya mahkota itu diberikan kepada pemenang lomba. Jadi jelas Kristus menjanjikan mahkota kehidupan kepada jemaat Smyrna yang setia menjadi saksi Kristus sampai mati. Ini kekuatan dari Kristus bagi mereka, penghargaan dari Kristus, bahwa akan ada mahkota kehidupan yang dimiliki oleh jemaat yang setia. Yang kelima, pembebasan dari Kristus. Lihat ayat yang ke-11 ya. Ayat 10 memberitahu bahwa ada beberapa orang jemaat yang Smyrna akan mati sebagai martir. Secara umum mereka semua akan mati. Kita semua akan mati. Bagi orang percaya, jika harus mati sebagai martir pun, mereka tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu kematian kekal dihukum di dalam neraka selama-lamanya. Dan ini harus didengar dan harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan merupakan kebenaran, dan kita yang setia tidak akan mengalami kematian yang kedua, kematian yang mengerikan di dalam neraka, tetapi kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jemaat di Smyrna bisa tetap setia sebagai saksi Kristus karena mereka menggunakan semua kekuatan dari Kristus tersebut. Pelajaran Alkitab yang sangat memberkati kita untuk menjadi orang-orang percaya yang tetap setia menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8-11 sudah mengatakan kepada kita, jemaat di Smyrna itu merupakan contoh sebagai saksi Kristus yang baik. Mereka mengalami penderitaan, Wahyu pasal 2 ayat 8. Tapi mereka memiliki kesetiaan sebagai jemaat Tuhan, Wahyu 2 ayat 9. Dan kekuatan jemaat dari Smyrna memberikan kita contoh bahwa kita pun harus seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, kiranya kita tetap setia menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup kita. Mari kita akan berdoa dan sampai berjumpa dalam pelajaran sekolah minggu yang akan datang. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami ingin belajar menjadi setia seperti firman Tuhan sudah ajarkan bagi kami pagi ini. Dan biar kiranya Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai berjumpa minggu yang datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of the vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords.